Saking padatnya hidup, banyak dari kita yang mengira bahwa masalah yang kita hadapi selalu tentang tekanan pekerjaan, hubungan yang rumit, self-esteem yang naik turun, atau kekhawatiran soal masa depan. Padahal, seringkali masalah itu justru datang dari hal yang sederhana, yaitu kita kurang tidur, kurang memejamkan mata, kurang memberi ruang bagi tubuh untuk pulih, dan kurang jeda untuk mendengarkan apa yang sebenarnya hati kita rasakan. By the way, Assalamualaikum. Halo, aku Nafisa. Selamat datang di podcast monologku. Kalau podcast ini muncul di beranda kamu, bisa jadi itu bukan karena kebetulan. Pernah gak sih kamu tuh bangun dan merasa dunia itu baik-baik aja, tapi hatimu itu yang justru berat? Rasanya gak ada yang salah, tapi juga kayak gak bener gitu. Seperti hidup berjalan terus, tapi kamu merasa tertinggal di belakang. Seneng ada, sedih ada, tapi semuanya bercampur jadi satu, sampai akhirnya yang keluar itu cuma rasa lelah yang gak bisa kita jelaskan. Dan di usia 25-30, hidup itu memang terasa seperti di persimpangan besar. Mungkin kita sedang belajar menjaga diri, sambil menjaga pekerjaan, sambil menjaga hubungan, menjaga harapan keluarga, bahkan menjaga mimpi yang sempat kita tunda bertahun-tahun. Kadang kita tuh pengen berhenti sebentar, tapi hidup itu kayak seolah nggak ngasih izin. Dan di tengah semua kejar-kejaran itu, kita mulai kehilangan sesuatu yang paling dasar, yaitu istirahat yang cukup. Kita begadang bukan karena sedang produktif, tapi karena pikiran terlalu bising. Kita scroll sosmed bukan karena butuh hiburan, tapi karena sepi, terasa menakutkan. Bahkan kita menunda tidur karena merasa me time ini cuma ada di malam hari. Padahal itu justru membuat kita semakin jauh dari diri sendiri. Akhirnya hari demi hari berjalan dengan kualitas yang setengah-setengah. Kita lebih cepat marah, sedih, sensitif dengan hal-hal yang kecil, sulit fokus pada pekerjaan, susah yang namanya mengontrol pikiran, dan yang paling terasa, kita itu kayak bukan jadi diri kita yang dulu. Dan ini aku mau cerita, beberapa waktu lalu aku sempat nemu buku judulnya tuh Why We Sleep, karyanya Matthew Walker, dan jujur aku merasa kayak bercermin ketika baca buku itu. Di buku itu menjelaskan betapa banyaknya kekacauan hati, pikiran, dan mood yang sebenarnya berakar dari tidur yang tidak teratur. Bukan dari ketidakmampuan, bukan dari kelemahan mental, bukan juga dari kurangnya usaha, tapi dari tubuh yang tidak diberi kesempatan untuk beristirahat seperti yang seharusnya. Teman-teman, saat tidur terganggu, bagian otak yang mengatur emosi itu ikut kacau, atau ada istilahnya namanya REM. Hal tersebut menyebabkan kita menjadi mudah tersinggung, mudah cemas, dan mudah merasa tidak aman. Kadang hal kecil yang biasanya kita tangani dengan senyum, mendadak terasa seperti beban besar yang bikin dada sesak. Padahal kalau kita tidur dengan cukup, hal itu mungkin gak akan terasa seberat itu. Terus aku juga baca lebih dalam dan aku mulai sadar bahwa tidur itu bukan cuma soal istirahat, tapi soal pemulihan mental dan spiritual. Teman-teman harus diingat bahwa saat tidur, otak itu merapikan memori, mengendapkan emosi, dan menyembuhkan rasa takut. Dan yang paling penting adalah menenangkan kecemasan, juga memperkuat kemampuan kita untuk menghadapi hari esok. Bahkan di buku Why We Sleep itu dari penulisnya bilang kalau tidur itu fondasi semua hal yang kalau kita perbaiki tidurnya berarti kita sedang memperbaiki semua aspek dalam hidup. Dan tidur itu ibarat tombol reset bagi kehidupan batin kita. Tanpa kita tidur, kita seolah-olah berjalan sambil membawa beban dari hari sebelumnya tanpa pernah meletakkannya. Dan di titik itu, aku mulai teringat pada ajaran Islam dan betapa indahnya karena Allah itu mengatur ritme hidup kita jauh sebelum sains menjelaskannya. Contohnya kayak Nabi mengajarkan tidur setelah Isya, Nabi mengajarkan bangun sebelum subuh, mengajarkan adab tidur kayak berwudu, mematikan lampu, membaca zikir, dan menghadap ke kanan. Dan yang paling menarik,
setiap sunnah yang dilakukan meskipun itu remeh dan kecil sekarang terbukti karena sesuai dengan cara tubuh bekerja. Jadi wudhu itu bisa menurunkan suhu tubuh dan membuat tubuh lebih rileks. Lampu yang mati itu bisa membangun melatonin meningkat. Jadi melatonin itu hormon yang bertugas membawa kita ke tidur yang deep sleep. Dan zikir itu bisa menurunkan aktivitas saraf simpatik sehingga hati terasa lebih tenang dan pikiran lebih damai. Dan teman-teman, tidur miring ke kanan itu terbukti baik untuk sirkulasi dan menjaga organ vital. Jadi Islam itu mengajarkan tidur bukan hanya sebagai kebutuhan fisik, tapi sebagai ibadah, sebagai bentuk syukur, dan sebagai cara menjaga amanah tubuh yang Allah titipkan kepada kita. Ketika tubuh terjaga, maka pikiran pun akan terjaga. Pikiran jernih, hati akan ikut lapang. Dan ketika hati lapang, hidup akan lebih ringan. Dan aku juga ingat satu ayat di surat An-Naba ayat 9 yang artinya, dan kami jadikan tidurmu sebagai tempat beristirahat. Jadi teman-teman, tidur itu bukan sekedar istirahat fisik, tapi tempat di mana hati dan pikiran bisa kembali tenang. Mungkin selama ini kita merasa hidup itu tidak stabil bukan karena Allah menjauh dari kita, tapi karena kita yang menjauh dari ritme hidup yang Allah buat untuk kita. Karena Allah itu yang telah menciptakan kita, maka Allah juga tahu apa yang terbaik untuk kita. Mungkin kita selama ini terlalu memaksa tubuh terjaga di saat seharusnya ia tenang. Kita memaksa otak bekerja di saat seharusnya ia diam. Bahkan kita memaksa hati kita kuat, padahal ia memerlukan keheningan malam untuk menyembuhkan dirinya. Ketika kita memperbaiki tidur, akan banyak hal yang ikut berubah, seperti suasana hati lebih stabil, pikiran lebih fokus, kecemasan menurun, dan yang paling penting, hal yang dulu terasa berat akan lebih menjadi ringan. Bukan karena masalahnya yang hilang, tapi karena kita punya kapasitas yang lebih besar untuk menghadapinya. Karena tidur itu bagian dari recharge energi. Aku pelan-pelan belajar bahwa memperbaiki tidur bukan hanya upaya menjaga kesehatan, tapi juga cara kita untuk berdamai dengan diri sendiri. Kadang yang kita butuhkan itu bukan motivasi, bukan overthinking, bukan membandingkan diri dengan orang lain. Tapi yang kita butuhkan adalah istirahat atau tidur yang cukup. Dan tidur yang cukup bukan sekedar memejamkan mata gitu aja, tapi mengizinkan diri untuk rehat sejenak, mengizinkan pikiran untuk tidak selalu waspada, mengizinkan hati untuk selalu kuat, dan mengizinkan tubuh agar terasa aman. Terutama bagi kita perempuan, ritme hormon, suasana hati, produktivitas, bahkan kepekaan emosional sangat terpengaruh sama kualitas tidur. Kalau tidur kita kacau, maka semuanya kacau. Dan itu bukan salah kita, itu hanya tanda bahwa tubuh kita ini meminta untuk kembali pada fitrahnya, yaitu kembali kepada keseimbangan. Teman-teman, aku tahu kalau misalnya kadang tidur itu terasa seperti kemewahan, tapi sejujurnya istirahat adalah bagian dari ibadah. Jadi tidur itu bukan tanda malas, tidur itu bukan tanda ambisius, dan tidur adalah cara kita menjaga diri agar bisa menjalani hidup dengan penuh kehadiran, agar kita bisa menjadi versi diri yang lebih lembut, tenang, dan baik. Jadi kalau akhir-akhir ini kamu merasa dunia itu terlalu berat, mungkin bukan hidupnya yang salah, tapi mungkin tubuhmu yang menagih waktu untuk pulih, untuk recharge. Mungkin yang kamu butuhkan bukan perubahan besar, tapi ritme yang lebih manusiawi. Jadi, kamu itu hanya perlu memberi diri dan tubuh kamu kesempatan untuk istirahat dengan benar. Pelan-pelan aja, mulai tidur lebih awal, berhenti scroll saat sudah jam istirahat, berwudu sebelum tidur, mengurangi cahaya, dan berbicara pada Allah sebelum memejamkan mata bahwa kamu ingin bangun sebagai diri yang lebih baik. Perbaikan hidup tidak selalu datang dari hal besar, kadang ia datang dari malam yang tenang. Teman-teman, terima kasih banyak sudah mendengarkan sampai akhir. Aku berdoa semoga setiap lelah kalian akan diringankan oleh Allah, setiap hati kalian akan dilapangkan, dan setiap malam kalian akan dipenuhi tidur yang damai. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kalau kamu suka dengan video ini, boleh kamu like dan komen yang membangun. Tapi aku minta tolong ya teman-teman, komennya yang sopan ya. Aku minta maaf kalau ada salah kata. Aku akhiri. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.